Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, setiap pagi, hal pertama yang kita lakukan adalah bercermin. Kita mencuci wajah, menyikat gigi, merapikan rambut, memilih pakaian terbaik agar tampak rapi dan bersih di hadapan manusia. Kita begitu teliti menjaga penampilan lahiriah kita. Tapi pernahkah kita bertanya, sebagaimana kita membersihkan wajah agar tampak bersinar, sudahkah kita membersihkan hati kita agar bercahaya di hadapan Allah? Saudara-saudara, ini bukan sekedar nasihat moral. Ini adalah kebenaran hakiki yang ditegaskan Rasulullah SAW dalam sabdanya. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Dalam tasawuf, hati adalah pusat segala nilai. Hati adalah tempat turunnya cahaya ilahi, tempat bersemayamnya sifat-sifat Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah pernah berkata, hati yang kotor tidak akan menerima cahaya kebenaran, seperti cermin yang berdebu tidak akan mampu memantulkan cahaya matahari. Para sufi sangat menjaga hati mereka dengan zikir, muraqabah, dan muhasabah. Mereka membersihkan hati dari kesombongan, menyucikannya dari iri dan dengki, membasuhnya dengan taubat dan syukur. Karena mereka tahu bahwa yang menjadi ukuran di sisi Allah bukan penampilan lahir, tetapi kondisi batin kita. Bayangkan seseorang yang tampak bersih dan harum di luar, tetapi menyimpan dendam dan kebencian di dalam hatinya. Bukankah itu seperti buah yang indah kulitnya, namun busuk isinya? Saudara-saudara, para sufi bukanlah orang yang hanya duduk bersila berzikir di sudut masjid. Para sufi adalah manusia yang menjadikan hatinya sebagai mihrab, tempat Allah menatap dan bersemayam. Mereka memelihara batin seperti orang pada umumnya memelihara wajahnya. Bahkan lebih dari itu. Cara membersihkan. Setiap malam, para sufi menutup hari mereka dengan muhasabah, introspeksi diri. Mereka bertanya pada diri sendiri, apa yang terjadi dalam hatiku hari ini? Apakah ada hasad? Apakah ada ria? Lalu mereka memohon ampunan dan menyucikan niat kembali. Saudara-saudara, inilah hakikat spiritual yang sering luput di tengah hiruk-pikuk dunia. Kita begitu sibuk mengejar nilai-nilai duniawi hingga lupa bahwa yang paling bernilai di mata Allah adalah qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih dari penyakit-penyakit batin. Mulai hari ini, mari kita ubah pandangan kita. Jangan sampai kita hanya fokus pada kebersihan wajah, tapi melupakan kebersihan hati, padahal Allah melihat ke dalam hati kita. Hati yang bersih bukanlah hati yang tidak pernah terluka. Justru luka-luka itu menjadi pintu masuk penyucian. Para sufi tidak lari dari luka. Mereka masuk ke dalamnya, menelusuri setiap rasa perih, bukan untuk menyalahkan dunia, tetapi untuk mencari pesan Allah di baliknya. Mereka percaya setiap rasa pahit adalah obat, setiap kehilangan adalah panggilan untuk pulang, dan setiap kegelisahan adalah isyarat
bahwa ada sesuatu yang belum tuntas antara hamba dengan Tuhannya. Itulah hati yang telah bersih, tidak digerakkan oleh ketakutan, tidak dikendalikan oleh imbalan. Ia hanya ingin Allah. Ini bukan teori, ini adalah makom derajat spiritual yang hanya bisa dicapai dengan pembersihan hati yang konsisten. Hati yang bersih memandang dunia dengan kejernihan. Ia tidak mudah tersulut amarah, tidak gampang curiga, tidak gemar menghakimi, karena ia sadar bahwa manusia adalah makhluk dalam proses perbaikan. Para sufi tidak cepat-cepat menyalahkan orang lain karena mereka sedang sibuk membenahi diri. Ketika melihat kesalahan orang lain, mereka justru berdoa dalam hati, "Ya Allah, sebagaimana Engkau menutup aibku, tutuplah aib saudaraku. Sebagaimana Engkau memberi aku hidayah, berilah ia petunjuk." Hati seperti inilah yang menjadi wadah cinta ilahi. Sebab cinta tidak mungkin hidup dalam hati yang penuh kebencian. Cinta memerlukan ruang, dan ruang itu hanya bisa diciptakan bila kita membersihkan sisa-sisa perasaan yang tidak perlu, dendam, trauma, kesombongan, iri hati. Setiap kali kita memaafkan, kita sedang menyapu lantai hati. Setiap kali kita menahan amarah, kita sedang mengepelnya dengan kesabaran. Dan ketika kita menangis dalam sujud karena merasa jauh dari Allah, sesungguhnya kita sedang membasuhnya dengan air mata tobat yang menyembuhkan. 3 buah dari hati yang bersih. Apakah ini mudah? Tentu tidak, saudara-saudara. Bahkan para sufi pun mengakuinya. Mereka sering gagal, tapi mereka tidak berhenti. Mereka mengulanginya setiap hari sebagaimana kita mencuci wajah setiap pagi. Bedanya, yang mereka bersihkan adalah ruang dalam batin mereka. Inilah jalan tasawuf, jalan pembersihan, jalan kesadaran, jalan menuju Allah tanpa kebisingan dunia. Jalan yang sunyi tapi penuh cahaya, jalan yang tidak banyak dipilih tapi menjanjikan kebahagiaan hakiki. Mungkin Anda merasa tidak pantas, merasa belum layak, tapi ketahuilah, justru hati yang merasa penuh dosa dan ingin kembali, itulah yang paling dicintai Allah. Karena hati seperti itu sadar bahwa dirinya lemah, dan karena kesadaran itulah Allah menjadi dekat. Pembersihan hati bukan hanya soal menghindari dosa, tapi tentang kesadaran yang mendalam terhadap kehadiran Allah dalam setiap detik napas kita. Itulah yang disebut para sufi sebagai muraqabah, mendekatkan diri dengan kesadaran bahwa Allah selalu melihat, mendengar, dan mengetahui setiap getaran batin kita. Dalam dunia tasawuf, orang yang membersihkan hatinya sejatinya sedang membuka tirai yang menghalangi cahaya ma'rifat. Hati yang bersih adalah cermin tempat wajah Allah terlihat. Sebagaimana disampaikan Imam Junaid al-Baghdadi, bila hatimu bersih, engkau akan melihat Allah dengan mata hati. Ini bukan penglihatan mata kepala, tapi intuisi rohani yang membawa seseorang pada yakin, bukan sekedar tahu, pada rasa, bukan hanya ilmu. Yang menjadi penghalang hati kita adalah ghaflah, kelalaian. Saat hati sibuk memikirkan dunia, memelihara ambisi, menghitung kesalahan orang lain, memuja status, maka kabut akan menutupi cahayanya. Para sufi tidak membenci dunia, tapi mereka tahu dunia hanya tempat singgah. Mereka menggunakannya, tidak diperbudak olehnya. Mereka bekerja, menikah, berdagang, tapi hatinya tetap tertambat pada Allah. Tidak ada hati yang terlalu kotor untuk dibersihkan. Allah Maha Penerima Taubat. Setiap kita memiliki kesempatan yang sama untuk kembali.
Mulailah dengan istighfar yang sungguh-sungguh. Katakan dari lubuk hati, Astaghfirullah. Ya Allah, bersihkanlah hatiku dari segala yang tidak Engkau ridai. Ucapkan itu setiap pagi, setiap malam. Biarkan ia menjadi air spiritual yang menyapu debu-debu gelap di dalam jiwa. Lalu isilah hati dengan zikir, bukan hanya di bibir, tapi di kesadaran. Allah, Allah, hingga detak jantung pun ikut berzikir. Bila hati telah bersih, maka seluruh hidup akan berubah. Anda akan merasakan makna sabar yang sebenarnya, bukan hanya menahan marah, tetapi menerima takdir dengan lapang dada. Anda akan memahami syukur, bukan sekadar ucapan, tetapi perasaan penuh bahwa apapun yang Allah beri adalah yang terbaik. Hati yang bersih menjadikan seseorang lembut dalam berbicara, tenang dalam menghadapi ujian, dan mudah dalam memberi maaf. Ia tidak mudah tergelincir oleh bisikan iri atau gengsi. Ia tidak tertarik lagi pada pembuktian ego atau persaingan kosong. Para sufi mengajarkan bahwa hati yang bersih akan memantulkan sifat-sifat Allah. Bila hati dipenuhi rahmat, maka ia akan menebarkan kasih sayang. Bila hati dipenuhi keadilan, maka ia akan berlaku adil kepada siapapun, bahkan kepada musuhnya. Saudara-saudara, Allah tidak menuntut kita menjadi sempurna. Yang Allah inginkan adalah kejujuran dalam berusaha. Bersihkanlah hati semampu kita, setiap hari, sedikit demi sedikit. Jangan menunggu sampai merasa suci untuk memulai. Justru pembersihan itu harus dimulai saat kita merasa kotor. Tidak ada usaha pembersihan hati yang sia-sia. Setiap air mata yang tumpah karena penyesalan, setiap istighfar di tengah malam, setiap doa dalam sujud yang khusyuk, semua itu dihitung oleh Allah dan menjadi saksi cinta hamba yang rindu kembali kepadanya.